Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattahid waladah wa lam yakul lahu syarikun fi mulkihi ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'us rahmatan lil alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah kewajiban besar bagi hamba yang beriman adalah bagaimana mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena syukur itu kewajiban, ya, dan syukur itu dampaknya bagi kita sebagai pelaku. Hadirin pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, dari 5 video atau tema kemarin, kita sekarang lanjutkan pada tema yang ke-6 tentang sebuah kerajaan yang mengganti posisi Abbasiyah pada tahun 1258 ketika Abbasiyah sebagai penguasa satu-satunya Islam pada waktu itu ditaklukkan oleh Mongol, sehingga lalu bekas wilayah Abbasiyah itu wilayah besarnya didirikan atau berdiri satu kerajaan besar yang bernama Ottoman atau Turki Utsmani. Sementara di India lahir Mughal, juga bekas kekuasaan Abbasiyah sampai Indonesia, dan di Persia wilayah Abbasiyah yang sudah ditaklukkan itu didirikan atau berdiri kerajaan Safawi. Fokus kepada kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani. Ini sebuah kerajaan besar yang berhadapan langsung dengan Romawi, dan bahkan 1 abad setelah berdirinya kerajaan ini dapat menaklukkan pusat kekuatan Romawi atau Bizantium yang waktu itu disebut dengan Konstantinopel. Jadi tidak sampai 100 tahun berdiri kerajaan ini, lalu kekuatan Romawi itu hancur atau ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1299 oleh Sulaiman Ertugrul, ya, sampai pada tahun 1220 ketika Muhammad II mau berkuasa, dan ada satu revolusi yang dipimpin oleh seorang jenderal dari Turki yang bernama Kemal Pasha, dan kerajaan ini berakhir. Kemudian pada tahun 1924 berdiri Republik Turki. Jadi lepas dari kekuasaan Islam Turki menjadi Republik Turki yang pada waktu itu dipimpin oleh Mustafa Kemal Al-Pasha. Hadirin, selanjutnya kerajaan ini berdiri pada tahun 1299. Sebenarnya sebelum berdiri ini kerajaan ini menjadi satu komunitas besar yang asalnya dari Tiongkok sana. Kemudian salah satu suku Turki yang di sana itu bermigrasi ke Anatolia, sekarang Irak, lalu membangun kekuatan di situ mulai dari abad 8, 9, 10. Kemudian pada abad 9, 10 itu dia mengambil peran untuk membantu kekuatan Islam di Afrika Utara, ya, Turki Saljuk, sampai pada dapat menguasai beberapa kekuatan Romawi. Begitu juga sampai perang salib berlanjut 1096, si kekuatan Turki ini juga sering membantu kekuatan Turki yang ada, Sultan Saljuk yang ada di Afrika Utara. Lalu kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Islam atas bantuan komunitas Turki ini, lalu diberikan salah satu wilayah yang bernama Anatolia, sekarang adalah Turki. Sehingga pada tahun 1299 berdirilah kerajaan Turki Utsmani itu. Itu karena kekuatan Abbasiyah yang menguasai dunia waktu itu adalah ditaklukkan oleh Mongol pada tahun 1259. Khalifah yang pertama adalah Utsman.
ya, sebagai pendiri kerajaan ini. Ya, selanjutnya pada Khalifah yang ke-6, Uthman ini merupakan satu kekuatan baru yang membangun fondasi yang kuat berhadapan dengan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan yang berhadapan langsung seperti Romawi, Persia, dan seterusnya. Sampai pada Khalifah yang ke-7 sampai dengan Khalifah yang ke-10, ini merupakan suasana atau merupakan perkembangan. Jadi Turki Ottoman ini menjadi kuat, menjadi besar, menjadi membangun peradaban yang bagus itu pada saat Khalifah ini. Ya. Termasuk pada Khalifah yang ke-7 itu yang bernama Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, itu dia dapat menaklukkan pusat kekuasaan Romawi atau Bizantium yang bernama Konstantinopel pada tahun 1453. Sewaktu kekuatan Islam ini mulai berdiri, itu tidak ada satu niatan atau satu harapan atau satu prediksi bahwa Islam itu bisa menaklukkan. Maksudnya menaklukkan kekuatan Romawi itu, karena begitu kuat. Tapi ternyata Muhammad Al-Fatih ini terinspirasi oleh satu hadis Nabi, yang dimana pada masa Nabi itu pernah memprediksi bahwa kekuatan Romawi yang ada di Bizantium, yang pusatnya di Konstantinopel, itu dapat ditaklukkan oleh pemimpin Islam yang kuat. Selami dapat ditaklukkan oleh pemimpin Islam yang kuat. Itu bunyi hadis itu. Lalu para khalifah setelah Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu hampir beberapa khalifah yang mengartikan hadis ini lalu menaklukkan atau mengadakan perluasan wilayah atau penaklukan. Tapi semua tidak berhasil menaklukkan. Karena barangkali tidak bisa menginterpretasi daripada hadis itu dengan baik, dengan benar. Artinya khalifah yang kuat, khalifah yang baik. Itu siapa? Nah, sehingga pada saat khalifah yang ke-7 dari Turki Utsmani ini, namanya Muhammad Al-Fatih, yang orangnya memang hafal Al-Quran, salat malam dan salat salat jamaahnya mulai dari sebelum dewasa sampai dewasa dan sekian itu, lalu menjadi orang yang mulai berpikir kalau Rasulullah mengatakan khalifah yang kuat, berarti kuat itu dia bisa menyimpulkan bahwa kuat dalam hal salat. Jadi salat saja yang dia tekankan. Ya, yang salat yang benar, salat yang berkualitas, salat yang didukung oleh salah sunat rawatib dan terusnya yang baik. Dan itu dilakukan jauh sebelum dia menjadi pemimpin pada waktu itu. Sebelum mengganti Murad II pada waktu itu. Sehingga lalu selama 6 April sampai 29 Mei, sekitar 2 bulan kurang 3 hari itu dia mencoba mengadakan satu revolusi secara besar-besaran. Ya, sebelum penaklukan pada saat itu 2 bulan kurang itu, sebelumnya dia mengadakan seleksi pasukan yang akan membantu dia untuk bergerak ke wilayah Bizantium yang pusat kekuasaannya di Konstantinopel. Ternyata dia menyeleksi bahwa pemuda-pemuda yang melaksanakan ibadah salatnya itu kuat, ibadah salatnya itu benar, ibadah salatnya itu berkualitas, ibadah salatnya yang ikhlas. Dan itu sekitar 100.000 pemuda yang direkrut itu dari sekian wilayah kekuasaan Turki Utsmani itu, lalu mereka mengadakan penyerangan yang terjadi pada bulan April atau awal itu pada tanggal 6 itu. Lalu mereka memulai dari wilayah Bosporus. Jadi ada Selat Bosporus yang berhadapan dengan kekuatan Romawi itu, lalu mereka menyerang dari situ, dan selama 2 bulan itu ternyata mereka bisa menaklukkannya. Dan yang berhasil atau pasukan yang paling kuat adalah pasukan Katak, pasukan yang bisa meloncat dengan kekuatan ruhiyah, ilahiyah. Maksudnya ruhiyah itu adalah kekuatan salat yang bisa mendukung atau menggerakkan mereka itu. Sehingga benteng yang berlapis 7 itu bisa ditaklukkan dengan benar selama 2 bulan kurang 3 hari itu, sejak 6 April sampai 29 Mei itu. Sehingga lalu takluk, lalu hancur, lalu kota itu dikuasai oleh kekuatan Turki Utsmani pada saat itu, yang terjadi pada Khalifah yang ke-7
pemimpinnya adalah Muhammad Al-Fatih. Sehingga digelar Al-Fatih itu karena pembuka, karena bisa membuka kekuatan Romawi dan bisa menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu. Ya. Ini pada Khalifah yang ke-8 sejarah Turki Utsmani itu mulai. Sehingga lalu ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan pada waktu itu karena kekuatan yang luar biasa yang bisa ditampilkan oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih itu. Ya, sampai Khalifah ke-9, 10, 7 sampai 10, 3 khalifah setelah itu kekuatan dan kebesaran Turki Utsmani itu begitu ditakuti oleh banyak kerajaan-kerajaan yang ada di situ. Ya. Kebetulan Sultan yang ke-10 itu bernama Sulaiman Al-Qanuni. Al-Qanuni itu karena dia mampu mentertibkan masyarakat Turki itu dengan baik dengan undang-undang yang paling baik pada masa itu. Makanya disebut dengan Al-Qanuni. Kalau Al-Fatih tadi kan pembuka, penakluk, sang penakluk Konstantinopel. Tapi kalau Al-Qanuni itu adalah pembuat undang-undang yang luar biasa yang bagus pada waktu itu. Ini hadirin sekalian yang berbahagia. Kemudian sampai sampai pada tahun 1922, berarti sekitar 600 tahun lebih kekuatan Utsman ini. Itu Mahmud II memerintah, kemudian ada revolusi besar yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Al-Pasha pada tahun itu dan akhirnya menaklukkan, dan kesultanan itu dihapus atau lepas sehingga si Sultan Kemal Al-Pasha itu mengganti menjadi Republik Turki sampai sekarang. Dan dengan ideologinya memadukan ideologi sosial dengan sistem barat itu lalu menjadi ideologi Kemal Atatürk. Solangi dengan menaklukkan atau mengambil kekuatan Turki Utsmani pada waktu itu dari Sultan Mahmud II pada si penakluk yang bernama Mustafa Kemal itu pada tahun 1924 itu lalu mengganti kekuatan Islam menjadi republik, sehingga semua undang-undang pada waktu itu dirubah dan diganti mengarah ke barat. Ya. Makanya dia dikenal dengan sistem Kemalisme atau sistem yang memadukan barat dan melepaskan sendi-sendi Islam. Melepaskan sendi-sendi Islam itu termasuk azan tidak boleh dikumandangkan di masjid-masjid itu. Dan yang kedua adalah semua wanita yang pakai jilbab harus ditanggalkan. Pada waktu itu salah satu sekularis yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Jadi sekali lagi bahwa dengan kekuatan baru Turki Utsmani itu Kemal Al-Pasha memadukan sekularisme dengan sosialis yang menyebabkan Islam lepas dan hancur di sana sampai sekarang ini. Tapi yang jelas kita bisa mengambil satu hasil kesimpulan di dalam sejarah 600 tahun kurang lebih ini, bahwa Islam bisa menaklukkan Konstantinopel itu satu hal yang luar biasa yang tidak bisa diprediksi oleh seluruh umat pada waktu itu. Dan kedua, mendirikan masjid besar yang bernama Masjid Hagia Sophia, dan dari tahun ke tahun berganti menjadi perpustakaan dan juga menjadi gereja. Dan sekarang ini Sultan kemarin yang berkuasa, Endargunnya, kalau tidak salah, mungkin saya salah mengucapkan, itu memfungsikan kembali menjadi masjid. Ya, dari alih fungsi dari masjid, kemudian menjadi perpustakaan, kemudian menjadi gereja, dan terusnya sekarang menjadi masjid lagi. Itu satu hasil peradaban luar biasa ditinggalkan oleh Turki Utsmani, ya, sampai 600 tahun kurang lebih. Tapi yang paling penting adalah penguasaan dan penaklukan Bizantium pada tahun 1453 itu satu hal yang luar biasa bagi kekuatan Islam yang baru pada waktu itu dan menjadi kekuatan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan yang sebelumnya seperti Persia, kemudian seperti kerajaan-kerajaan di Eropa itu, bekas Romawi dan bekas Yunani itu dapat menjadi satu kekuatan yang dapat ditakuti oleh kerajaan-kerajaan itu. Itu yang sekalian berbahagia bahwa Turki Utsmani yang tadi awalnya kami sampaikan bahwa mengganti posisi Abbasiyah atau kekuatan Islam yang ditaklukkan oleh Mongol itu menjadi satu kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan kekuatan Barat pada waktu itu. Ini yang bisa kami sampaikan. Berarti kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah Turki Utsmani berdiri itu disebabkan karena dia bisa membantu kekuatan Islam yang ada di Afrika Utara, termasuk mengusir kekuatan Romawi dari wilayah itu dekat
di Turki itu, atau disebut dengan Anatolia pada waktu itu, dan membantu kekuatan Islam juga untuk memenangkan perang salib yang pertama dan yang kedua. Pertama Islam kalah, yang kedua dan ketiga itu bekas bantuan daripada Turki Utsmani, sehingga diberi wilayah yang ada di Anatolia itu untuk menjadi wilayah yang bisa mendirikan kerajaan baru yang nanti menjadi Turki Utsmani itu oleh kekuatan Islam yang ada di Afrika Utara yang pada waktu berkuasa sampai di wilayah itu. Kemudian yang kedua, dari hasil kesimpulan kami bahwa tahun 1453 selama 2 bulan kurang 3 hari itu bisa menaklukkan wilayah terkuat atau pusat kekuatan Romawi terkuat di dunia pada waktu itu adalah Konstantinopel, dan itu dimotivasi oleh hadis Nabi yang Nabi mengatakan pada masa Nabi masih hidup bahwa Konstantinopel itu hanya dapat ditaklukkan oleh kekuatan yang atau pemimpin yang kuat. Si Muhammad Al-Fatih itu menafsirkan kekuatan itu adalah orang yang kuat dalam hal melaksanakan salat. Kemudian yang terakhir, dia dapat menciptakan beberapa peradaban besar, dan terakhir lagi bahwa dia runtuh itu karena revolusi besar-besaran oleh Kemal Atatürk, dan dia mengalihkan Turki Utsmani yang Islam itu menjadi republik yang tahun 1224 diproklamirkan oleh Mustafa Kemal Atatürk dengan mengganti semua kekuatan atau peradaban Islam waktu itu dengan mencampur sekularisme dengan sosial yang disebut dengan ideologi Mustafa Kemal Atatürk. Itu hadirin sekalian berbahagia, ringkas dari kekuatan Turki Utsmani ini yang dapat kami simpulkan. Insya Allah nanti selanjutnya pada kerajaan-kerajaan yang lain. Karena bukan hanya Turki Utsmani, tapi ada 3 kerajaan. 2 ditambah dengan Turki Utsmani itu yang menjadi pelanjut dari kekuatan Abbasiyah pada abad ke-8, 9, 10, 11, dan 12 yang menguasai dunia pada waktu itu. Di India nanti ada kerajaan Mughal, dan di Iran sekarang atau Persia dengan nama kerajaan Syapawi. 3 kerajaan ini dalam sejarah disebutkan sebagai 3 kerajaan yang meneruskan kekuatan Islam sampai sekarang. Demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ingatan sekalian. Ini karena sejarah maka kajiannya bisa dilihat kembali, dikaji kembali. Mungkin karena sejarah itu tidak pernah pas, ya, tergantung daripada orang yang mengkajinya. Sehingga kebenaran itu hanya pada Allah, dan kekuatan kebenaran itu ada pada hadirin sekalian pun sekalian membaca kembali sejarah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.